Kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya masih, kalau nggak salah saya masih SMP. Bukan SD. SD itu kan saya itu anaknya rajin ke gereja. Saya anak Tuhan sebenarnya. Anak Tuhan dalam arti bukan saya suci banget, kan. Tapi karena tante saya itu selalu mengajak saya ke gereja setiap saat. Sabtu ke gereja, Minggu ke gereja, ya kan. Nah, karena terbiasa ke gereja itu, jadi kalau saya kok nggak ke gereja nggak enak ya rasanya, kayak udah panggilan hati. Mungkin karena terbiasa, mungkin juga karena lingkungan dari keluarga itu yang Katolik, ya kan. Saya ke gereja sama tante saya setiap saat. Tante saya nggak punya anak, jadi saya diajak. Nah, pada suatu saat saya pernah bermimpi. Mungkin kalau nggak salah emang SD ya. SD, kalau SMP saya udah ingat banget ya. Kalau SMP, SD entah itu kelas 5 atau kelas 6, saya mimpi. Nah, saya kan ikut sekolah minggu kan. Ikut sekolah minggu, saya lihat wajah Yesus itu di mimpi saya sama seperti di gambar. Kalau di sekolah minggu kan anak-anak dapat itu apa, gambar-gambar Tuhan Yesus. Nah, itu wajahnya sama seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ke saya, wajah itu wajah gantengnya luar biasa. Gak ada orang yang seganteng itu, gak ada. Sangat ganteng. Dan cahaya orang suci ya, bukan orang suci ya, Tuhan kan, cahayanya luar biasa. Terus saya mimpi, terus saya bilang sama tante saya, aku manggilnya Tante Lin ya, walaupun saya dari kecil ikut dia, nggak kecil sih, seharusnya manggil mama, tapi karena nggak terbiasa dipanggil untuk panggil mama, saya manggil tante. Saya bilang, Tante Lin, namanya Tante Lin, Sandra kok mimpi ya? Bukan Sandra, nama kecil saya Sani, dikasih opa saya nama Sani. Sani mimpi apa Sani, kata tanteku ya. Mimpi Tuhan Yesus. Oh, bagus tuh Sani. Gimana mimpinya? Wajahnya kok sama ya seperti di kalau Sani dapat gambar-gambar Yesus. Oh ya, mungkin itu sama Sani, wajahnya seperti itu. Karena saya kan juga gak pernah lihat ya. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu ada. Seperti halnya saya percaya kan. Nah, terus selang berapa lama kemudian, udah lama, kira-kira saya kuliah mendekati kuliah tahun kedua kalau nggak salah ya, semester kedua maksud saya mimpi lagi. Saya bukan mimpi Yesus, mimpi saya berada di antara Ka'bahnya orang Muslim tuh. Saya nggak cerita siapa ya, karena kan tapi kan saya ini Nasrani kok, ngapain mimpi Ka'bah. Nanti ada ceritanya kenapa sampai saya mimpi itu nanti. Oke, udah sampai situ aja, saya cut dulu. Nah, di video selanjutnya saya akan ceritakan kenapa saya mimpi Ka'bah dan apa yang terjadi setelah itu. Oke? Untuk saat ini saya mengucap syukur bahwa sampai detik ini
ketika saya pernah kenal seseorang ya, tahun-tahun terakhir di mana saya mau dihentikan Tuhan, saya kenal laki itu tampan ya kan, tampan, masih muda, tapi saya kerja keras untuk dia, capek saya. Nah, saya dipukuli, karena saya itu cemburuan atau gimana, pokoknya intinya saya pukuli, saya capek, saya tinggalkan dia. Nah, ada satu momen di mana saya hampir mati karena dipukul kan. Oke, nanti saya cerita kembali kan, supaya durasi nggak terlalu panjang. Saya akan cerita di video berikutnya. Oke. Nah, saat ini saya memuji Tuhan dengan lagu ini. Semoga lagu ini menguatkan iman saya kembali. Karena apa? Karena di setiap gereja saya tuh merasa nyaman memang. Tadi Katolik, saya pernah diajak teman saya di GKI, pernah di Protestan saya pernah. Saya kalau berada di ruang gereja itu, saya nggak merasa bahwa saya itu ada ganjalan di hati. Saya ini Katolik ya, saya ke Protestan, saya merasa bahwa Tuhan tuh hadir di situ. Jadi karena saya heran kenapa orang tuh merasa bahwa itu loh gereja Katolik, itu loh gereja Protestan, Yesusnya cuma satu. Dan saya merasa nyaman di situ. Jangan kan di Nasrani, di Muslim, ketika saya diajak teman saya ketika ada sholat ya, saya di luar apa masjidnya itu, di luar langgar dia atau di luar musola dia, saya duduk di luar, saya merasa nyaman, saya nggak merasa terbebani. Kemudian ketika saya flashback lagi ya, ketika saya mempunyai sebelum lelaki yang pernah hampir membunuh saya ini, lelaki baik, saya hampir masuk ke sana. Saya pernah mengikuti mas saya itu untuk sholat, saya juga merasa nyaman. Tapi heran, ketika saya berada di ruang gereja kembali, ada perbedaan memang. Saya merasa bahwa ini wadah saya sebenarnya. Saya bisa kok di agama Buddha karena kakek saya Buddha kan. Saya pernah di wihara, saya merasa nyaman, saya juga gak pengen pulang, rasanya kok ini enak sekali ya suasananya. Suasana teduh. Di setiap ibadah saya, entah di gereja atau dimanapun, saya merasakan suasana teduh. Tapi beda kalau di gereja, itu tarikannya kuat banget. Entah kenapa, saya nggak tahu, itu rahasia Tuhan ya, mungkin inilah wadah saya sebenarnya. Jadi kalau saya merasa kadang orang bisa itu ngapain sih dari Kristen Katolik, dari Katolik ke Kristen, gak ada kok perbedaannya sebenarnya. Yang beda itu cuma tata cara, yang bedanya cuma pastor sama pendeta. Acaranya dikit kok, doa Bapa Kami juga ada, di Katolik juga ada, di Kristen juga ada, Yesusnya juga satu, sama, nggak berubah. Jadi kadang saya bingungnya bukan karena nggak mau memilih Katolik atau Kristen loh ya, enggak kan. Saat ini saya merasa Yesus saya itu satu, dan saya berada di wadah yang benar. Kalau saya melihat background yang lain-lainnya, saya amini aja, karena masing-masing orang kan memang pengen wadahnya di Protestan, wadahnya di Katolik, itu kan beda wadah mereka masing-masing, tapi Yesusnya cuma satu. Nah, tadi sebuah lagu yang saya khususkan untuk Tuhan yang selalu menjaga saya sampai hari ini, dan semoga anak saya Tasya pun dijaganya, karena dia saat ini sedang, orang mau cinta ya, tapi dia itu bukan pasangannya sebenarnya, laki-lakinya bukan. Kenapa saya bilang bukan? Kalau saya bilang saya tahu, nanti dikira saya terlalu mendahului Tuhan kan. Tapi memang dia bukan pasangannya sebenarnya. Ya semoga saya kalau memang salah ya saya amini, tapi kalau saya benar, saya mohon Tuhan itu memberikan petunjuk, karena memang ada pasangannya yang benar-benar untuk Tasya, sampai Tasya nanti menjadi orang tua, menjadi nenek, menjadi bahagia sepanjang hidupnya. Karena anak ini sebenarnya baik, cuman perlu bimbingan, perlu kasih sayang. Kalau dibilang saya itu kasar, enggak juga. Saya pernah memukul Tasya sekali sepanjang saya hidup ini ya, satu kali ketika SMP. Dia bilang, "Ma, jangan pukul saya lagi, saya nggak bisa nafas." Saya lakukan, dan saya nggak pernah lagi mukul. Kenapa? Ketika saya mukul memang saya marah, dan itu terakhir saya mukul anak-anak. Saya nggak akan mau lagi, karena anak-anak bilang, "Ma, saya nggak kuat, Ma, sesek saya, Ma." Nah, itu saya nggak mau lagi. Jadi sepanjang hidup saya kalau keras hanya omongan aja, hanya omongannya kasar, tapi nggak pernah mukul. Kenapa? Karena saya nggak boleh sebenarnya. Itu kan anak saya, iya kan? Jadi terima kasih Tuhan untuk menjaga saya, juga menjaga anak saya. Semoga Tasya cepat
diambil jodohnya yang benar, karena memang anak ini bukan jodohnya. Walaupun anak ini baik menurut orang ya, menurut dia sendiri dia mengatakan saya baik, tapi untuk saya dia bukan jodohnya. Jadi tolong Tuhan, kalau memang Tuhan dengar doa saya, semoga jodoh itu cepat meraih Tasya, karena itulah kebahagiaan Tasya sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saya mohon ampun, amin.